Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang selalu Kau sediakan bagi hidup kami saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan bekerja untuk memberikan pengertian, sehingga kami berkhidmat untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 25 Mei 2029 tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan satu pengajaran di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya kepada Yesus atau disebut dengan pengikut Kristus, adalah merupakan orang-orang yang harus berbuah di dalam Roh. Berbuah di dalam Roh adalah berbeda dengan berbuah di dalam daging. Tentu dua istilah ini merupakan sesuatu yang selalu terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan setiap harinya. Segala sesuatu yang dibuahkan oleh Roh dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dan lebih jelas di dalam ayat ke-22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah merupakan suatu perbuatan yang menggambarkan kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh dia hidup dipimpin oleh Roh. Namun sebaliknya, saudara-saudara yang kekasih, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah segala sesuatu perbuatan yang disebut dengan perbuatan daging. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita dapat melihat di dalam kehidupan kita sejauh mana kita sudah dipimpin oleh Roh. Tentu saudara-saudara, Roh ini merupakan sesuatu yang dapat kita kenal melalui yaitu persekutuan kita di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya, dan disitulah Roh Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat melakukan hal-hal yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan yang dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara kekasih, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kita pasti selalu bertemu dengan berbagai persoalan, pergumulan, tantangan, godaan, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita, atau di dalam sosialisasi kita dengan sahabat-sahabat kita. Kita selalu ditantang dan seolah-olah ditarik untuk melakukan tindakan, tetapi kita tidak memikirkan apakah itu yang dilakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang dipimpin oleh Roh atau hidup yang berbuah di dalam Roh adalah hidup yang selalu dipimpin oleh firman Tuhan, yang hidup di dalam perintah Tuhan, dan itu sudah ada di dalam setiap kita bersekutu, di dalam setiap hal kita bersama-sama dengan Tuhan, baik itu di gereja, baik di rumah tangga, atau hal-hal yang lainnya. Hari ini Tuhan memanggil kita, mari kita hidup
dipimpin oleh Tuhan. Itulah sebagai bukti bahwa kita adalah dipimpin oleh Roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman hari ini. Biarlah kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, sehingga kami dapat membuahkan apa yang berkenan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.